Tetapi kalau saudara secara pribadi, saudara harus melihat bahwa di dalam narasi Alkitab itu kita akan mengenali yang pertama di dalam Alkitab itu yang kita harus kenali di dalam Alkitab. Pertama, narasi Alkitab yang ditulis yang pertama dan yang paling utama itu adalah Allah adalah Raja. Dah, itu dulu. Dari semua kejadian sampai di Wahyu, itu tidak pernah terlepas dari yang disebut namanya Allah adalah Raja. Allah adalah Raja yang memerintah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu kenapa kalau orang Yahudi begitu dia membuka kitab Kejadian itu, dia sudah tahu, oh ini Raja ini. Tetapi kan banyak orang Kristen lebih menyukai apa? Kan Pak, loh, enggak dong Pak Eon. Allah itu kan kasih gini. Oh yes, betul. Allah itu kasih, ya. Memang. Karena itu merupakan narasi yang kedua. Itu baru narasi yang kedua. Allah adalah kasih. Itu kenapa di dalam Alkitab saudara itu, dia menciptakan laki-laki dan perempuan supaya kasih Allah dinyatakan kepada mereka. Itulah bentuk kasihnya. Tetapi dari semua keseluruhan itu yang pasti adalah Allah adalah Raja. Itu dia yang memerintah. Dia yang memerintah, dia yang memulai. Semuanya itu dari dia dulu. Semua segala sesuatu berasal dari mana? Dari dia, Allah kita. Itu kenapa Allah kita itu Raja. Nah, makanya ada banyak orang Kristen kan tidak tahu kan. Kalau misalkan narasinya hanya sampai di kitab yang kita tahu adalah Allah adalah kasih, betul, memang itu benar. Allah itu kasih, yes. Nah, akhirnya pandangan kita terbentur dengan pemahaman kita yang cuma sebatas bahwa ya kita harus mengasihi, kita harus mengampuni dan segala macam. Tapi kenapa di dalam kehidupan realita kenyataannya ada orang-orang Kristen itu yang dalam artian ya saya tak bilang tanda kutip ya, tanda miring aja, ada yang miskin, ada yang kekurangan sesuatu, no? Ada yang hidupnya sembarangan. Kenapa? Kurang kasih apa Allah itu? Nah, ini yang kita harus lihat. Kenapa? Karena banyak orang tidak melihat bahwa dia yang memerintah, dia yang sebagai raja, dia yang sebagai tuan dari segala tuan, Allah itu. Makanya bahasa saya dalam sehari-hari, sebelum kalian menjadikan Allah sebagai raja, jangan harap perjalanan Anda akan berhasil. Udah jangan harap deh. Kalau Allah adalah kasih, yes, itu karena sifatnya, itu pendekatan dia kepada saudara dan saya. Tetapi jangan stop sampai dikata Allah adalah kasih. Karena menurut Alkitab, Allah adalah kasih itu adalah narasi yang kedua. Karena narasi yang pertama, dia rules-nya. Dia yang membuat aturannya, dia yang membuat perintahnya, dia yang membuat ketetapannya. Kalau Anda melanggar ketetapannya, apakah Allah kasih? Kan Anda sendiri yang melanggar ketetapannya. Makanya saya bilang, kurang kasih apa Allah? Dan yang ketiga, jangan dianggap sepele, karena yang ketiga ini adalah Allah memilih manusia. Nah, ini yang narasi ini yang sering sekali ada banyak orang bahwa manusia itu tidak berharga begitu di dalam proses bagaimana Allah memilih manusia. Karena saya pernah kasih materi ini, apakah kita tuh dipilih, apakah kita dipanggil. Makanya kata dipilih itu, karena Allah memilih manusia. Itu sudah mutlak, itu tertulis. Itu sudah tertulis. Kenapa Allah memilih manusia? Karena dia mau manusia itu terlibat dalam rencananya, terlibat dalam tujuannya, dan terlibat dalam kehendaknya di muka bumi ini. Itu yang Allah mau. Makanya jangan cuma bicara kemampuan Allah saja, tapi belajar untuk mencari apa kemauan Allah. Apa kemampuan Tuhan kita. Kita taunya cuma, oh Tuhan cuma, ya Tuhan akan melihat kehidupan kita. Yes, betul. Tuhan akan memberikan keuntungan bagi saudara.
Keuntungan-keuntungan bagi apa yang selama ini kita cari. Selalu kan pendekatan kita kepada Tuhan itu kan mencari hal-hal yang untung dan rugi kan. Mencari untung dan rugi. Padahal enggak, Allah memilih manusia itu supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia itu berkuasa dan memerintah. Berkuasa atau memerintah atas bumi ini menjadi representasinya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya keserupaan itu penting, saudara. Keserupaan. Tapi nanti pertemuan selanjutnya nanti saya akan jelaskan yang di dalam Kejadian 1 ayat 26. Apa itu demut, apa itu salem. Segambar dan serupa itu. Kan itu tujuannya. Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Raja? Nah, ini yang seharusnya saudara belajar bahwa di dalam kitab Kejadian yang dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1. Nah, ini kita akan belajar pelan-pelan. Tadinya saya mau cepat, cuma mungkin karena ya saudara tahu toh, semua sudah pada berumur, jadi tingkat menerimanya agak sedikit. Jadi horor nantinya. Loading lama. Saya mengerti teman-teman. Makanya kenapa disebut dia disebut Tuhan itu memerintah, Tuhan itu sebagai raja, ya. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 saya sengaja memang tampilkan ini ada bahasa Ibrani, ada bahasa Inggrisnya. Tapi saudara lihat ya di dalam presentasi ini nanti kita akan belajar sedikit lah supaya saudara mengerti apa sih maksudnya Tuhan dan kenapa Alkitab itu ditulis dan apa sih hebatnya Alkitab kita. Jadi Kejadian 1 ayat 1, lihat kata yang merah, pada mulanya. Disitulah yang menentukan bahwa siapa diri Allah sesungguhnya. Karena kata Beresit, lihat yang di atas ini ya. Ini yang Beresit ini, kata Beresit itu mengandung makna yang banyak. Tapi dalam bahasa kalau bahasa Ibrani ya, kalau bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Beresit bara, Elohim et Hasamayim we'et haares. Bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heavens and the earth. Kan susah kalau dari kanan ke kiri. Karena kita biasanya kan dari kiri ke kanan toh. Biasanya kayak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi aksara dari huruf Ibrani dia dimulai dari kanan. Dan itu sama, bahasa Semitik, baik itu dari Ibrani ataupun Aramaik, Syria Aramaik maupun bahasa Arab. Itu bahasa yang sama, Semitik. Dari rumpun yang Semitik itu. Nanti kita akan belajar pelan-pelan, makanya saya bilang pelan-pelan toh. Kemudian inilah yang saya bilang kenapa di dalam kata pada mulanya Kejadian 1 ayat 1. Karena pada mulanya atau yang kita sering disebut Beresit itu banyak sekali digunakan. Nah, saya memang sengaja menampilkan sebuah skema atau sebuah gambar. Jadi kalau kita lihat kalimat ini Beresit ini yang huruf Ibrani ini, kita lihat di sebelah kanan ini yang biru, klasikal. Tetapi yang Allah suruh Musa menulis kitab Taurat itu yang merah, saudara. Ngerti sekarang? Namanya Paleo Hebrew, Paleo Ibrani. Itu yang ditulis di loh batu itu. Waktu Tuhan menyuruh Musa untuk menulis kitab Taurat itu. Ini saudara, yang merah. Nanti kita akan lihat. Nah, kita kembali dulu. Kata Beresit itu banyak digunakan karena artinya, lihat, awal mula, yang pertama, permulaan, buah sulung, pemimpin, kepala, sumber, dan bahkan raja.
Dan saudara akan bisa melihat di dalam Kejadian 10 ayat 10, Yesaya 46 10, Yeremia 26 ayat 1, Mazmur 111 10. Ada 50 kali kata beresit digunakan di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama itu kata beresit. Dan artinya semua mengacu kepada Godhead. Permulaan. Pada permulaan, itulah dia, itu Allah. Tapi saudara, ada yang lebih luar biasa dari hanya cuma sekedar kata beresit. Nanti kita akan lihat kata beresit ini, kita pelan-pelan satu-satu ini per aksara, per huruf ini apa sih sebetulnya. Jadi kayak saya kasih contoh ya, ini contoh, saya kasih contoh, sorry. Saya kasih contoh misalkan ini saudara. Ini semua kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Kata ini kan. Nah, Jelas, kata Pak. jelas ya. Kalau Iya, lihat jelas. kata ini, lihat bed. B namanya B. Nah, ini ya. Ini yang dipakai. Tapi lihat, nah yang aslinya ini. Paleo Hebrunya gambarnya ini. Begitu juga dengan res. Ada res ini. Kita lihat-lihat mana cari res. Ini dia. Ketemu. Jadi ini. Nah, ini. Tapi waktu dulu huruf paleonya adalah ini. Ngerti ya? Nah, nanti kita akan coba nextnya seperti apa. Yuk, kita lihat. In the beginning atau beresit. Yang pertama itu adalah kata bed. Artinya adalah house atau tent atau tenda. House, bed itu rumah. Lihat, kalau orang rumah Yahudi itu dimulai dari huruf saja, saudara bisa lihat ya di sini ya. Lihat bagaimana mereka menuliskan. Rumah itu pintunya cuma satu loh, saudara. Artinya apa? Dia memberkati terus dia. Jalannya ke depan terus. Jadi nggak ada istilah masuk. Itu makanya waktu di ulangan 20 yang tentang berkat. Ulangan 20 hukum itu. Apa yang tentang berkat ini? Ulangan 28. Yang diberkatilah masuk dan keluarmu itu. Kata itu. Tapi hurufnya saja sudah lihat. Rumah itu pintunya cuma lihat ke sana. Kalau huruf saya tadi udah bilang bahasa Ibrani, huruf Ibrani itu dari kanan ke kiri. Artinya dari rumah tuh dia berjalan terus. Itu artinya. Itu baru kata bed. Nah, kata yang kedua itu adalah res. Gambarnya itu mindset atau kepala manusia. Nah, di sini res itu artinya first, yang utama, yang pertama. High person, orang yang tertinggi. Orang yang paling tinggi. Nah, itu dia karena nanti terus kemudian ada di sini Alef. Alef itu gambarnya ox di kepala sapi. Ini gambarnya ini gambar nih. Gambarnya kepala sapi. Tetapi arti dari Alef itu strength, kekuatan atau God. Tuhan. Jadi kelihatan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya. Dia terlihat dari mana? Dari hurufnya udah kelihatan. Nanti kita akan lanjut. Kemudian yang ini Shin. Dia digambar dengan tit. Saya lihat titit gigi dua. Gigi tonggos. Tit. Tapi artinya tuh destroy loh saudara. Consume, destroy atau menghancurkan. Tit, karena tit kita berfungsi untuk makan kan, makan. Semua diartikan dalam sebuah gambar, sebuah huruf itu huruf Paleo Hebrew. Nah, kemudian ada yod. Nah, yod itu hands atau work atau arm atau hand, dia gambarnya tangan. Jadi gambar tangan itu seperti ini pada zaman Musa itu.
untuk orang itu mengerti. Saudara kan pasti tahu film-film kayak misalkan Egypt, film Mesir, ada gambar kepala burung, ya kan? Ya Pak, Nah, ya. itulah kenapa makanya di dalam Alkitab saudara disebut dengan segambar dan serupa. Karena kata gambar itu penting, saudara. Itu mewakili dari semua penciptaan manusia. Manusia itu cuma mau satu, gambar. Itu yang diinginkan oleh manusia, dia tergambar. Makanya saya bilang manusia itu adalah makhluk gambar. Lanjut, yang terakhir. Yang terakhir itu taf atau covenant. Sebetulnya gambarnya bukan salib ya saudara ya. Ya biasa toh kalau orang Kristen kan pakainya salib. Padahal bukan, dia cuma sebuah batang kayu saja ya, batang kayu itu dia bersilangan. Tetapi itu menandakan covenant, perjanjian. Keren kan? Iya. Nah, lihat. Oke, nah sekarang kita artikan yuk. Kata bed dan rest itu disebut dengan, lihat, kata gambar head tadi sama rumah. Ya bisa dibilang si kepala rumah tangga atau apa. Sebetulnya bukan. Itu artinya bar. Bar itu atau sun. Tahu apa? Misalkan saya punya anak itu Kerubin Patikawa. Yang kata bin, itu son, artinya anak dari. Itu bar itu anak dari. Makanya disebut dengan son. Coba bisa lihat di Yohanes 2, tetapi saudara, sebetulnya bukan itu. Artinya lebih kepada Yohanes 2, coba buka ayat Yohanes 2:17. Coba kita apa sih yang disebut dengan Yohanes 2:17? Nanti kita akan lihat di situ. Lanjut. Gambar kepala sapi tadi, ox ya, ox head itu, strength, kekuatan, jelas itu adalah God. Ya Tuhan. Lalu kita lihat kata teeth atau gambar gigi itu ya mengunyah, yaitu destroy atau menghancurkan. Itu dia menghancurkan. Lanjut. Gambar work itu menandakan pekerjaan. Ya, gambar tanah itu pekerjaan, hand pekerjaan. Di sini jelas ya semua teman-teman, dan terakhir jelas covenant. Tapi saya lebih kepada cross. Nah, tinggal saudara gabung aja. Coba kita lihat yuk. Kita lihat di Yohanes 2:17. Silakan dibaca. 2 ya. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Amin. Terus lanjut. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Terus? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yes. Lalu, terus 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terakhir? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, lihat bar, sun, oke? Itu kan rumah Allah. Lihat, anak Allah menghancurkan pekerjaan tangan manusia. Dia apa? Lewat salib. Makanya Tuhan bilang bongkar bangunan ini, bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Bayangkan sudah ditulis oleh Musa di Kejadian 1. Dan saudara, ini banyak sekali artinya. Meaningnya itu banyak sekali. Tapi terlepas dari itu, kita akan lihat. Nah, ini sumbernya saya tulis, saya udah kirim ya di itu ya. Jadi sumber dari apa yang saya tampilkan ini ada di bawah. Nanti tinggal lihat saya sudah kirim itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang Musa tulis itu. Itu tulisannya itu Paleo Hebrew yang di dalam loh batu itu. Bukan huruf Ibrani yang sekarang, saudara, bukan. Makanya huruf Paleo Hebrew itu huruf Ibrani kuno namanya. Di zaman Musa. Nah, kita lihat Keluaran 15 ayat 18. Itu saya bilang, kenapa Tuhan itu, Allah itu adalah Raja.
Karena di dalam Keluaran 15 ayat 18 apa? Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, pertanyaannya apa arti kekal? Nggak ada masa, Pak. Nggak ada Nggak masa, ada. Ya, Iya. nggak ada masa. nggak ada masanya. Terus Nggak ada yang masa. lain, Selamanya, Pak. ya selamanya. Selamanya. Maka arti kata Nggak ada. Abadi, yang abadi. Iya. Nggak ada masanya. Abadi. tidak ada awal, tidak ada. Tidak ada akhir. Ya, oke ya, kata kekal ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Nah, ini yang saya bilang, kalau di sini, kalau tadi kan yang digambar tadi tidak ada arti. Kalau ini kan sudah ada artinya. Kalau ini sudah ada artinya. Jadi, kita bisa lihat di sini teman-teman. Yang tadi itu saya bilang, misalkan kata bed itu arpa, ten, house ini artinya. Kemudian tadi ini taf ini artinya ini. Itu. Dan ingat loh saudara, ini ada disebut gematria nih. Nah, ini nih ada maksud loh saudara. Jangan salah. Karena saya sudah ya ada status sedikit belajar sedikit lah. Contoh misalkan Daud misalkan. Contoh Daud. Kata Daud itu kan dia dimulai dari kata dalet, terusnya dia sama nun, ya kan? Kok nun? Bukan. Dalet sama ini. Fo ini, kata ini. Jadi nulis Daud itu ini satu, terus ini dua, terus ini tiga. Daud yang ketiga. Lah kalau dijumlah saudara, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4, balik lagi tambah 4. Berapa? 14, Pak. Berapa? 14. 14. Coba lihat Matius 1 ayat 17. 1 ya 17. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan. Iya benar. Jadi waktu Tuhan menetapkan Daud sebagai raja, dia kira, makanya lihat, bayangkan, Matius itu di Perjanjian Baru, dia menuliskan siapa itu Daud, dan dia menuliskan bagaimana keturunan dari Abraham sampai Daud itu jumlahnya 14. Sementara nama Daud sendiri, itu kalau digimatriakan, itu jumlahnya 14. 14 keturunan, iya. Gila ya, Iya, hebat ya, Pak. hebat ya Elohim tuh ya. Sampai kayak gitu detil. Oh my. Gila ya, Pak. Itu semua saudara teman-teman, aduh itu rata-rata banyak sekali disingkapkan. Tapi itu yang disebut kode. Kalau dengar apa Palidara, kayak Haji Lidara itu dia ngomong, ada kode-kode khusus orang-orang Ibrani, itu yang dia katakan. Itu Allah kita saudara, Elohim. Kita nggak ya ampun, kita nggak menggantungkan dengan segampang itu Allah kita itu. Tidak, dia luar biasa saudara. Oke, kita kembali. Yang tadi saya bilang kekekalan itu, makanya kenapa disebut tiada awal tidak akhir kan? Makanya Bapa itu kan, Allah itu adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Akulah Alfa dan Omega. Wah, kan gitu kan, Yesus ngomong begitu kan. Tetapi Allah juga mengatakan hal yang sama. Coba buka Yesaya 44 ayat 6. Coba Yesaya 44 ayatnya yang berapa, ke-6. Pak? 6. Ayat yang ke-6. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Stop. Akulah Stop. Apa tadi di pertamanya bilang? Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Raja dan penebus. Itu dia, Raja dan penebus. Makanya teman-teman, aduh, Raja tuh sudah dari awal. Betul kan di situ dia bilang Raja dan penebus. Lanjut Ibu. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin.
Amin. Yes. Amin. Sekarang apa yang dikatakan Yesus? Wahyu 1 ayat 17. Waktu Yohanes, waktu dia menerima penglihatan di Pulau Patmos itu. Wahyu 1. Wahyu 1. Iya, Bu Ana, silakan. Bu Ana. Iya, Wahyu Wahyu 1 1 ayat ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Yes. Lihat, di dalam Yesaya 44 Bapa mengatakan itu, tetapi di dalam Wahyu Yesus yang mengatakan itu. Karena sudah jelas raja dan penebus. Aduh, ada raja dan penebus. Ini yang kita semua ini kadang-kadang bingung. Makanya kok Tritunggal, kok bingung? Ya jelas-jelas. Kalau orang Tritunggal bicara Tritunggal dia bingung. Dia cuma taunya apa kata orang, tapi tidak pernah belajar untuk bagaimana narasi Alkitab mengatakan kepada dirinya. Sudah namanya raja dan penebus. Nanti kita lihat siapa sih penebus itu. Saya heran itu, oleh karena itu saya heran juga gitu. Kalau kita cuma belajar dari apa kata orang, kita kan gampang disesatkan, saudara. Makanya kenalilah Alkitab saudara. Masa Roh Kudus mau menyesatkan saudara? Kan tidak mungkin. Nah, kata kekekalan, kekal, itu alfa dan omega yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 1. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 saya tidak tahu artinya kata ini. Apa artinya? Bahasa Inggris minus. Bahasa Ibrani dia cuma at, tidak ada makna, nggak ada meaningnya, artinya nggak ada. Tapi waktu kita ngelihat di dalam Paleo Hebrew, baru kita tahu. Alef tambah dengan taf. Tadi yang saya bilang itu tadi ada gambar itu alef dan taf. Alef dan taf. Kalau bahasa Yunaninya alfa dan omega. Kalau kita bicara perjanjian baru jelas alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir itu alfa dan omega. Nah sekarang kita gabung. Yuk kita lihat di dalam paleonya. Kata alef itu selalu digambarkan dengan Godhead tadi. Head, kepala manusia itu. Strength, kekuatan Tuhan. Itu yang disebut leader, strength, ox atau God. Ya kan, awal dan akhir, dan. Nah ini salah. Kalau ini saya minta maaf, memang ini salah saya. Sebetulnya covenant sebetulnya, bukan salib. Cuma covenant atau mark atau tanda atau sign. Tapi saudara nggak juga. Saya lebih karena mungkin karena apa? Saking senengnya banget. Bener ya. Jadi ya udah salib lah. Padahal cuma cross aja sebetulnya, cross gitu. Pertemuan antara dua batang kayu itu yang bertemu, bersilang, cross. Cuma kan kita bisa lihat tadi yang aslinya nih, mana nih? Tuh, nih gambarnya nih tadi saudara. Ini gambarnya nih. Kelihatan kan? Yang paling bawah ini? Iya, Nah, kelihatan kan? Covenant ini, covenant atau cross. Gambarnya apa? Ini kan gambar asli ini. Iya. Sebetulnya memang sih Pak Ayon aja yang terlalu lebay Enggak juga. Saya bilang cross aja, oke, kita bilang cross atau covenant. Tapi jangan salah saudara ya, begitu kita artikan, maksudnya kita sambung kata-kata itu, yes, itu salib. Tapi siapa yang disalib? Tadi saya bilang, penebus. Itulah dia Mesias. Jadi saudara, konsep salib itu sudah dari awal. Itu makanya waktu saya pernah kasih pelajaran kematian, bertumbuh dalam kematian, salib itu bukan konsep Romawi.
Penyalipan itu bukan idenya Romawi, tapi idenya Allah sejak semula. Dia sudah tahu dan dia sudah pasang itu. Itu yang tidak bisa ditipu. Ini yang tanda dilingkari ini, awal dan akhir. Who is the awal yang akhir itu? Nah, silakan melongo itu. Dipikirnya salib itu ide Romawi? No. Karya Itu Tuhan ya Pak. karya Tuhan sejak semula. Sejak semula dia sudah menetapkan. Sudah menetapkan dia. Emangnya dia tulis sembarangan? Emang itu idenya bisa-bisanya manusia? No. Ngeri ya? Masih bermain-main dengan Allah kita? Masih mau bermain-main dengan Tuhan kita, saudara? Ya masih mau dibilang cocok-cocokologi, cocok-mologi, it's up to you, terserah. Tapi realitanya begitu, karena gambar nggak bisa menipu. Mau orang Yahudi percaya apa tiga segala macam, itu urusanmu. Makanya saya bilang Tuhan tidak memberikan kebenaran kepada satu bangsa, satu orang, tidak. Bahkan Yesus sudah mengatakannya, buah-buah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yang ini yang dicaplok sama RT sebelah, seolah-olah bangsa Arab diberikannya. Mimpi, wong Arab nggak ada kok. Islam belum nongol kok. Sok-sok minta comot-comot dari Bible. Minta Taurat, mana Taurat? Mana Taurat yang mereka bilang katanya diturunkan? Berdebuk gitu. Mana Tauratnya? Nggak ngerti. Mereka mengerti? Enggak. Enak aja. Jangan masuk-masuk ke dalam area yang memang kita semua sudah meyakininya. Baik orang Yahudi, baik yang orang non-Yahudi, kita orang Kristen, pengikut Kristus. Lu salah sendiri, Wong Yesus datang memberitakan kerajaannya, ditolak kok sama bangsa Yahudi kok. Makanya Mesias yang diinginkan Yahudi itu kan berbeda. Makanya sampai sekarang ngotot kan, yang namanya orang Yahudi itu kan ngotot. Oh, bukan itu Mesiasnya, bukan itu Mesiasnya. Ya salah lu sendiri. Enak aja, ya salah lu sendiri. Terserah lu. Boleh jelas-jelas. Emangnya Allah itu kau yang perintah? Hah? Orang Yahudi gaya-gaya bangsa pilihan gitu. Terus Allah itu ngikutin apa kata otak lu gitu? Enggak, saudara, enggak. Yesus datang, gak mau tahu dia. Siapa lu? Gua datang, apa yang Allah berikan, Bapa janjikan. Ya kan, carilah dahulu kerajaannya, kerajaan Allah itu. Itu yang mau ditetapkan oleh Tuhan. Makanya kita harus percaya dengan firman Tuhan, narasi Alkitab yang begitu luar biasanya bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Iya, kalau kita anak-anak Allah, apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman? Lakukanlah itu. Makanya yang Tuhan inginkan adalah Allah membuat ketetapan atau sebuah mandat kerajaan berdasarkan tujuan Allah menjadikan manusia. Itu di Kejadian 1 ayat 26 semua sudah tahu. Nanti kita akan kupas nanti pertemuan selanjutnya. Dalam keserupaan dengan Allah, manusia memerintah atas bumi ini. Itu yang diinginkan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita sudah mengetahui siapa Allah kita sudah mengetahui apa yang keinginan dari Tuhan itu. Apa sih rancangannya itu apa? Baru kita bisa melihat apa isi keseluruhan dari Alkitab kita. Baru kita masuk isi dari Alkitab. Setelah kita mengenali narasi-narasi yang selalu kita jumpai di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca dalam keseharian. Isi yang pertama pasti penciptaan. Itu sudah jelas. Pada mulanya dia yang mengawali.
Ini bukan ide bukan ide-idenya orang, ini ide Tuhan, ini idenya Allah. Bagaimana dia memperkenalkan, dia menyatakan dirinya. Itu yang pertama dengan penciptaan. Kemudian nanti kita akan masuk di dalam narasi yang kedua atau isi Alkitab, kejatuhan yang dimulai dari Kejadian 3. Betul saudara? Betul kan? Iya, Udah Pak. belajar sama Pak Erben kan? Jelas kan kejatuhan itu kan dimulai dari Kejadian 3 toh? Iya, Pak. Nah, dari situ. Itulah kejatuhan. Nah, perjalanan panjang kejatuhan itu. Tapi lihat, apakah dengan kejatuhan saja terus kita artinya bahwa kita terus hidup dalam kejatuhan terus? Oh, tidak. Kita masuk dalam rancangan Tuhan adalah apa? Penebusan. Makanya tadi Yesaya 44 bilang apa tadi? Raja dan apa tadi ibu Penebus. penebus. Iya. Itu dia. Jadi sudah dikasih tahu dari awal, di tengah sampai datangnya Yesus Kristus. Dialah penebus. Dialah Mesias yang ditunggu. Urusan Yahudi nggak terima Mesias, urusan dialah. Makanya kan sekarang ada disebut dengan Mesianik Judaism atau Yahudi Mesianik. Kan sekarang ada kan kelompok-kelompok itu yang mulai mempercayai bahwa Yesus adalah betul Mesias. Nah, waktu kita masuk di dalam isi Alkitab yang berbicara mengenai penebusan, di mana Yesus datang, kemudian dia bawa itu semua apa yang menjadi keinginan Allah Bapa di sorga. Dia tebus kita. Makanya kata tebus itu sebetulnya kalau saya bilang istilah pegadaian sebetulnya. Kan jelas kan di dalam Matius 4 yang waktu Yesus diskusi sama iblis itu kan saya udah pernah kasih tahu kan bahasa itu kan. Halo? Iya, Pak. Direspon aja jadi supaya idenya hidup Ibu. Iya, jadi nggak melangap-longo boleh ya. Aduh, jadi bener gitu. Oh iya betul. Iya gitu. Aduh. Loading dulu, Pak. Iya, aduh. Iya, Pak, emang. Iya, Pada aduh. terpesona kali, Pak. Saya tuh nggak khotbah, Bu. Saya lagi ngajar. Aduh. Pada terpesona melongo, Pak. Nggak tahu ngerti. Jadi bingung jawabnya, Pak. Itu dia. Aduh, saya bilang. Masih ingat kan peristiwa itu? Iya. Waktu Yesus dicobai itu kan di padang gurun kan. Iya, Pak. Nah, maksud saya itu saudara mesti bisa belajar bahwa iblis itu dia mengatasnamakan. Makanya iblis itu tukang klaim. Jadi kita bisa lihat ya, siapa di dunia ini yang tukang klaim? Ya iblis. Simple aja udah. Udah nggak usah ngomong, udah kalau sama iblis itu nggak usah kompromi, gitu aja. Mau ngomong bahasa manis kek, mau ngomong apa kek, gitu. Iya. Cuma kan salahnya kita ini kan generasi kita di bawah, anak-anak saya ataupun mungkin anak-anak Ibu Aling, itu kan yang harus diajarkan. Ingat loh, yang tukang klaim tuh iblis. Dia klaim terus, saya ini, klaim dia maunya. Mengklaim. Padahal begitu mana sejarahnya? Buta, langsung bego, langsung bodoh. Oh kata ini. Nggak jelas mau gaya-gaya. Katanya berilmu, katanya logika. Giliran tanya nggak jelas. Iya toh? Beda dengan kita, ini yang saya ajarkan buat teman-teman, bahwa Kejadian 1 itu sudah jelas. Allah memerintah. Emang Allah SWT? Bukan. SWT baru di abad ke-7, ya ngawur aja. Ini 2-3 ribu tahun sebelum, bos. Gaya. Sudah ada penciptaan dulu, dia yang memulainya. Lu datang nyiptain aja salah kok. Oh iya, baca aja surat 41 sama surat 79 tuh. Bandingin aja. Di suratnya mereka itu. Saya suka itu dengerin kemarin ada teman di WAM, dia panggil namanya Pak Ahmad
Ahmad siapa? Tapi dari Arab, dia pasti bahasa Arab itu. Saya nonton kan itu kan, Ahmad ex Muslim. Nah lihat channel YouTube-nya, memang dia bahasa Inggris. Oh dihajar, orang-orang Islam itu dihajar asli. Mau gaya mau pakai Quran, mau pakai hadis, kan datengin aja itu. Sama dia dihajar, mau gaya-gaya apa? Iya, data Taurat aja nggak ngerti kok. Jadi kembali kepada penebusan, dia tebus kita. Kalau dia tebus kita, saudara punya apa? Saudara ini ditebus loh. Pertanyaannya, saudara punya apa? Saudara Punya apa-apa, Pak? Ya iya, saudara nggak punya apa-apa. Kalau saudara ditebus, enak aja. Nah, udah tahu sih ditebus. Udah miskin, lebih dari miskin. Iya kan? Iya. Saudara, ini kayaknya teman-teman Udah, lebih Pak, kita tuh udah budak, bukannya Itu- punya apa-apa lagi. Sebenarnya sih bukan budak juga sih Ibu ya, karena pada saat Ibu di tempat pegadaian, Ibu bayangin aja waktu Ibu di tempat pegadaian di kerangkeng gitu, saya aduh siapa yang mau nebus saya ya, siapa yang mau tebus saya, kan gitu. Iya. Gitu? Iya. Akhirnya Kristus datang tebus kita. Nah kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, terus apa yang kita miliki? Nggak ada. Kok masih Dan nuntut? pengabdian ya, Pak. Ya iya Pengabdian. dong, Iya. jelas. Oleh karena itu penebusan itu adalah mengembalikan kita. Tujuan awalnya Allah menciptakan manusia. Itu Memulihkan maksudnya, kembali. memulihkan kembali. Bagaimana Ya, caranya memulihkan. memulihkan? Dia kembalikan itu yang disebut namanya kemuliaan. Makanya setelah Yesus naik ke sorga, kemuliaan Allah itu harus memenuhi seluruh bumi. Iya. Gitu dong, bacanya begitu Alkitab itu. Jangan cuma fokus sama dosa saja. Fokus pada kemuliaan Tuhan yang Tuhan share buat manusia. Kasih karunia, anugerahnya. Fokuslah di situ. Supaya ketidakmampuan, ketidakberdayaan saudara itu bisa dimampukan oleh Tuhan. Makanya masih banyak orang-orang Kristen, ya saya juga kan manusia Pak. Ya sudah balik lagi lah, lu ke sana pegadaian lah. Buat apa gua tebus lu? Gak ada guna Berarti sama udah nggak sekali. ada kompromi begitu ya, Pak ya? Oh, iya dong, Nggak ada. jelas. Ya. Kita senang banget dia ada apa namanya? Dia ada yang mustahil, tapi giliran kepepet, ya kan saya juga manusia Pak. Ngalah. Benar, Pak. Sirna semua. Iya, makanya kalau kalau Mepet, giliran kejepit. itu dia kan. Giliran dalam ujung tanduk. Makanya Allah itu sedang mempercayakan kepada saudara dan saya yang ditebus oleh Yesus Kristus untuk keserupaan dengan dirinya lewat perwujudan dari apa? Dari firman yang menjadi daging, menjadi manusia, Yesus Kristus. Keserupaan kepada gambaran anaknya. Itu supaya apa? Supaya manusia itu memerintah, berkuasa. Ingat, bukan memerintah dan berkuasa kepada orang. Ingat itu. Karena Yesus sudah kasih warning. Ada banyak loh, ini hati-hati orang-orang Kristen nih, hati-hati. Karena Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa kita memerintah atau berkuasa atas orang. Itu namanya kita memperbudak orang namanya. Enggak. Tapi Yesus sudah kasih warning. Warningnya apa? Yuk kita lihat. Markus 10. Silakan dibuka. Markus 10 ayat berapa, Pak? Kita mulai dari 42. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Terus. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Yes, amin. Itu maksudnya. Memerintah itu bukan menjadi penguasa, tetapi memerintah menjadi hamba. Makanya gaya hidup kerajaan itu adalah melayani dengan sukacita. Itulah gaya hidup kerajaan Allah.
bukan melayani dengan muka kecut-kecut. Karena Ibu Eri salah nyanyinya fals terus. Ayo, gimana coba ngadepin orang-orang yang sama-sama pelayanan? Aduh, ini orang kok suaranya fals tapi pengen nyanyi terus. Halo. Ibu Eri ketawa kan? Ibu Eri ketawa kan? Ibu Eri pernah denger Pak. Suaranya ngebas gitu ya Pak ya. Iya, loh itu yang terjadi kok di gereja kok. Kita sama-sama pelayan, kita bisa saling kecut kok, saling nggak terima kok. Kenapa? Di suaranya jelek, fals kok. Ayo. Atau asernya ya Pak ya. Ya, Apa saja deh. gitu ya Pak ya. Terserah mau apa gimana. Oh, saya ini ngalami kok, Bu. Apa yang saya katakan itu saya ngalami. Iya. Benar Pak. Apa sih? Ini kan orang-orang Kristen ini kan nggak jelas kan begitu sampai di gereja, begitu jadi pelayan, mulai deh. Harus dilihat dulu. Justru kita tuh representasi Tuhan. Ya tapi gimana dong, Pak Eon ngajarin mereka gini? Ya belajar toh. Deketin dia, kan gitu. Gabung dengan dia waktu ada latihan. Ayo bikin tim, latihan sama. Kan biasanya kalau di dalam gereja itu kan ada namanya rolling. Satu tim itu 4 orang itu nanti di rolling gitu kan. Ayo dong latihan. Iya. Ya toh? Ya Iya. iya. Nah, makanya saya bilang penuh kasih tadi yang dibilang. Ingat loh katanya Allah adalah kasih. Giliran ada teman kayak gitu nggak mau ngasihi. Alah. Malah dicemooh. Nah, itu dia kan. Nah, itu Kristen tuh begitu tuh. Jelek-jelekin di belakangnya digosip. Giliran Makanya Pak ya. saya tuh heran banget sama orang Kristen tadi. Udah diajarin kok. Prakteknya susah Pak. Lama-lama kupingnya tak gigit loh kamu. Ya memang Pak banyak yang begitu Pak, bener Pak. Ya, itulah realita gitu loh maksud saya tuh. Cobalah kita belajar kan. Katanya Allah itu kasih, enggak kok Pak Anda itu kasih. Kasih apa? Mau sebel sama yang itu Beri nyanyi salah terus. Bukan diajarin ya Pak, malah malah dijatuhin. tambah jelek nyanyinya. Nah, makanya nggak bisa gitu saudara. Oke, kita terus. Setelah kita tahu bahwa penciptaan terus Allah mempunyai perencana, bahwa rencananya dia adalah menjadikan kita serupa dan segambar untuk kita bisa memerintah sesuai dengan perkataan Yesus tadi di dalam Markus 10 kan, harus menjadi hamba, melayani dengan sukacita. Itulah gaya hidupnya kerajaan Allah. Itu gaya hidup Tuhan. Itu yang harusnya kita representasikan saudara. Waktu kita melayani bersama itu. Contoh, saya di dalam kantor misalkan. Oke. Kan, tetapi kasih Allah itu yang membuktikan bahwa ada perbedaan di dalam kita bekerja. Kita menjadi satu warga, satu tim. Itu namanya disebut dengan teamwork itu loh. Makanya kalau kerja tim itu asik. Tapi di mana satu orang mulai mencibir, mulai kerut-kerut kening, mulai itu Yudas keluar itu. Iya benar Pak. Ya kan? Betul, Pak. Pasti kan begitu di dalam tim dah. Pasti itu. Ada Pak, betul. Itu dia. Padahal yang Tuhan inginkan pada waktu dia datang kepada kita itu, betul, dia menginginkan kita keluar dari apa yang disebut dosa. Karena jelas-jelas saudara, dosa itu, manusia itu bukan cuma jatuh ke dalam dosa saja, tetapi telah jatuh dari tujuan-tujuan Allah. Tadi itu loh segambar dan serupa, makanya dirusak gambar Tuhan. Cara supaya anak-anak Tuhan tetap berdosa, dirusak gambar Tuhannya. Tuhan tuh begitu loh. Tuhan tuh ninggalin kamu. Ya kan, Tuhan, kamu kan sengsara kan, melarat kan. Nah, gitu caranya. Ya kayak diintimidasi ya Pak sama ibu. Iya, padahal jelas-jelas di dalam hamartia, kata hamartia itu, ya kan dosa itu meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran. Jadi dosa itu cuma meleset dari sasaran gitu loh. Yang dituju merupakan istilah umum bagi dosa, baik itu tindakan. Hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi kita mulai mencoba sudut pandang kita bahwa dosa itu bukan segala-galanya. Hey, bangun, wake up. Bangun. Fokusnya sama Kristus. Fokusnya sama Yesus. Ya tapi kalau kita manusia berdosa, ya itu lu bukan gue. Akhirnya apa?
sulit kita untuk membangun diri kita untuk menjadi yang lebih. Saya kasih contoh. Boleh dibuka Roma 6 ayat 23. Ini saya kasih contoh ini. Roma 6. Ini ayat terkenal. Cuma banyak orang itu ngomongnya cuma separuh. Baru cuma Roma ngomong 6 tapi ya, separuh. Pak? Iya, Roma 6. Ayat 23. Yep. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Sadar nggak kalau setiap bicara sebab upah dosa adalah maut. Lah, lihat ayatnya, ayatnya belum titik kok kamu titik. Itulah salahnya orang Kristen tuh, selalu separuh-separuh senangnya. Upah dosa adalah maut. Pertanyaannya, ayat itu titik apa koma? Titik 2, Pak. Titik 2, apa ada ayat selanjutnya? Ada. Apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Lupakan karunia Allahnya. Hafalkan upah dosa sama adalah maut. Hafal upah dosanya daripada karunia Allahnya. Iya, betul, Pak. Gitu. Manusia lebih hafal upah dosa adalah maut daripada karunia Allah. Karena baca ayat cuma separuh. Ya karena baca ayat itu kan separuh. Kebenarannya jadinya separuh diterima, otaknya cuma sebelah. Iya. Komplak. Jadi kayak itu ya Pak, orang pejaman perjanjian lama. Yang horor-horor ya, Pak. Aduh. Makan untuk menghakimi. Boya utuh gitu loh. Akhirnya apa? Orang-orang di sekitar hanya mendengar bahwa iya ya, menakutkan karena upah dosa adalah maut. Kau mati. Iya. Mengerikan, berdarah-darah. Tadi saya bilang, tapi lupa karunia Allah. Nah, lupakan karunia Allahnya kan? Lupa. Ya, lupa. Makanya jangan latah rohani. Padahal Adam ya, Pak ya. Kan contohnya Adam dan Hawa ya, Pak ya. Iya toh. Iya. Semua sudah ada, tinggal kita memperbaiki diri saja. Saya ini mengajar ini supaya teman-teman itu menyadari bahwa begitu pentingnya bahwa Alkitab berbicara kepada saudara dan saya. Dia mau memberitahukan kepada saudara, biarkan narasi itu yang berbicara. Tidak usahlah kita gaya-gaya dengan dogma-dogma kita. Siapa kita? Izinkan Alkitab itu yang berbicara kepada saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Dia yang berbicara. Itu yang saya bilang. Makanya saya cuma bisa kasih tahu. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngomong, saya yang melakukan. Kan enak. Maka mujizat terjadi. Gitu. Oh, Pak Yon gampang. Ngomongnya gitu gampang. Malah ngomong doang. Alah, kamu yang susah kok. Otakmu melutek gitu kok. Kayak contoh misalkan. Oke, yang kemarin itu. Blunder gitu Pak Juginso bilang, ayo apa dosa warisan. Sudah teman-teman, dosa warisan itu cuma maut. Dah, maut itu apa? Mati. Semua orang pasti mati. Ingat bahwa pada saat Adam dan Hawa memakan buah itu, Allah bilang apa? Kamu akan mati. Dimakan nggak? Dimakan. Berarti apa? Buat Allah semua manusia, Adam dan keturunan semua mati. Dah, kamu nggak kekal. Kamu tidak hidup kekal. Yang rancangan Allah untuk Adam dan Hawa adalah kekekalan, hidup dalam kekekalan, tetapi karena tadi melanggar, tidak taat, melanggar, sudah. Apa upah dosa? Maut, betul, mati. Sudah mati. Tetapi penebus datang, dia mengembalikan. Makanya Yesus datang itu untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Itu loh maksudnya, memperdamaikan ketidaktaatan kita itu, ketidaktaatan satu orang itu, 1 Korintus 15 nanti kalau saudara baca itu. Ketidaktaatan satu orang. Itu, makanya ketaatan itu penting di hadapan Tuhan. Itu ibu-ibu, makanya jangan tidak taat. Oke? Nah, ini masih dalam konsep penebusan. Oke, tadi kan sudah lihat penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan akhirnya pada di kemuliaan. Tapi kita masih di dalam penebusan.
Kata penebusan itu. Lihat ya, 1 Petrus ayat 1, 18 sampai 21. Silakan dibaca Ibu. 1 Petrus 1, ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, Yes. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Amin. Yesus tebus dosa manusia dengan darahnya sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, kekal. Dia mengembalikan kekekalan yang Allah berikan kepada Adam melewati Yesus. Makanya Yesus itu representasinya Allah sejati. Itulah teladan kita, Yesus Kristus. Kristus mati? Yes, mati udah jelas kok, Alfa dan Omega udah baca tadi. Dialah penebus. Dialah penebus kita. Memang dia harus mati, domba yang disembelih. Itu Wahyu dikatakan di situ. Dia tersembelih. Kan gitu, perjanjian kan? Perjanjian Musa lewat domba, betul, binatang. Tetapi perjanjian orang di dalam perjanjian baru, orang-orang yang hidup baru, hidup di dalam Kristus, anak domba Allah. Itu makanya gambar tadi taf tadi, kenapa dia jadi salib? Connect kan? Taf dia, covenant. Covenant itu karena Allah kita Allah perjanjian, makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu RT sebelah tahu nggak itu? Makanya Allahnya orang Kristen itu Allah perjanjian. Bukan Allah-alahan di Gua Selarong. Bukan Allah-alahan yang suruh naik turun, bukan. Allah kita tuh Allah perjanjian yang dimulai dengan Abraham. Abraham itu bukan nabi, Abraham itu bapak orang beriman. Itu. Berarti ini memang sudah ditetapkan dari awal ya Pak? Dari awal sudah ditetapkan manusia itu. Makanya kembali kepada narasi Alkitab. Saya bilang sama teman-teman di situ, oke, saya cuma menyampaikan, tapi mempercayakan diri saudara kepada firman-Nya. Gitu, jangan percaya apa kata Pak Eon, jangan. Pak Eon juga bisa kok bersandiwara, bersini bisa kok. Percayakanlah dirimu kepada Allah, tuntunan dari Roh Tuhan. Itu percaya di situ. Karena iman itu, karena saudara punya iman. Tadi di kata terakhir, iman dan pengharapan kepada siapa? Yesus. Yesus Kristus. Iya. Kan nggak ditulis kan kepada Pak Eon, enggak kan? Ya iya, Alkitab tulisnya kepada Kristus, gitu. Dan yang terakhir, kemuliaan itu, saya lebih suka dengan Yohanes 17 ayat 22 sampai 24. Kita baca, lihat. Pelan-pelan ya. Saya suka dengan pertanggungjawaban Yesus. Ini kan dua Yesus di Getsemani waktu dia mau disalib. Dia mau masuk dalam perjamuan salib itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Yesus memberikan kepada siapa? Murid-muridnya kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka, bicara mereka ini murid-murid ya. Iya, Pak. Bicara mereka, kalau kata mereka. Karena aku ini adalah Yesus yang berkata kepada Bapaknya. Ini maknanya dalam, saudara. Makna dari perkataan Yesus, pertanggungjawab Yesus itu dalam. Nggak sembarangan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku
dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Selalu berbahasa Alkitab itu sejak semula, pada mulanya, zaman nenek moyang, sebelum dunia dijadikan. Artinya eksistensi Allah Bapa, eksistensi Elohim itu sudah ada, saudara. Tapi bagaimana manusia mengenali Allah? Bagaimana manusia mengenali Bapa? Lewat anaknya, lewat firman-Nya yang telah turun ke dunia ini. Firman yang turun menjadi daging, menjadi anak manusia. Makanya kalau Lukas suka tuh bahasanya apa? Anak manusia. Yesus tuh anak manusia. Tapi apakah dia apa Allah? Yes, dia Allah. Lah siapa yang bisa dia menyamakan? Makanya orang Yahudi sebel banget sama Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena orang Yahudi tidak mengerti. Pada saat itu dia nggak ngerti. Dia maunya itu tadi, keinginan otak manusia. Siapa raja yang datang? Siapa yang Mesias yang datang adalah apa? Memerdekakan mereka, bangsa Yahudi, orang-orang Saduki, imam-imam Farisi, itu kan? Mereka-mereka itu, ahli-ahli Taurat itu, supaya apa? Supaya mengalahkan Romawi. Itu kan isi kepala mereka. Tapi mereka lupa ditulis dari Kejadian 1 ayat 1 tadi. Sudah disiapkan bahwa manusia itu begini loh. Ini loh, jalurnya itu begini nanti. Makanya dari semula sudah tahu. Allah itu sudah tahu. Dan kemuliaan yang penting bagi Tuhan itu dia berikan kepada saudara dan saya. Kemuliaannya. Mengerti? Paham sampai sini ya teman-teman ya? Bagaimana dari proses penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan itu. Supaya gini, saya nggak mau supaya teman-teman begini. Betul, ada yang disebut namanya eskatologi. Yes, akhir zaman gini. Nah, daripada kamu susah makan gara-gara mikirin akhir zaman, saya matinya bagaimana, mau melayang apa enggak, ada rapture lah segala macam, kuburannya terbelah lah dan segala macam. Udahlah. Nah, itu aja itu loh. Hidup menurut firman aja udah ya Pak. Iya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ada potensi ilahi yang Tuhan tanam di dalam kehidupan kita. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Karena semua manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Apakah dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Loh. Enggak Pak, saya kan lagi nungguin itu Pak, awan-awan dia jatuh. Atau kali-kali Yesus ada di situ. Aduh. Ya, sebetulnya kan manusia disesatkan kan hal-hal yang seperti itu, toh. Bukan saya mengecilkan arti kata eskatologinya, oh tidak, itu. Tapi semua manusia bertanggung jawab. Lah saya pribadi punya tanggung jawab kok. Untuk saya mengakhiri apakah saya hidup di dalam kehendak Tuhan apa tidak. Lebih bisa saya pusing ke situ. Iya betul Pak. Daripada saya mesti mengajarkan kepada saudara nanti ini loh. Oh nanti ini nanti loh. Orang ini begini. Ya betul loh. Pakaiannya ketinggalan loh, nanti kita lagi ngumpul gini, ibu nanti naik semua. Masya Allah. Malah nakutin. Iya. Soalnya saya hidup di dalam dunia nyata, realita yang dicubit ya sakit lah. Iya Pak. Iya kan, bukan hidup dalam pelanga-pelongo, ditempelin-tempelin, bukan begitu saudara. Loh, karena semua saya jujur aja saya tanya sama semua pengajar eskatologi, pertanyaannya simpel kok. Kapan? Nggak ada yang tahu. Mau jago eskatologi ditanyain cuma satu aja, Pak, kapan peristiwanya? Nggak tahu saya. Ya udah, ngapain capek-capek? Ngawur aja. Udah biarin aja. Oh jujur saya jujur aja. Ngapain kita?
Akhirnya kita lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita kepada Tuhan. Lupa kan? Iya benar Pak. Siap-siap di rumah, selimut yang tebal, siap-siap semua di rumah. Rasain lo disesatkan. Nggak usah saudara. Betul. Hiduplah